Namaku Nina. Aku sekarang punya pekerjaan. Walaupun cuma seorang karyawan call center, tapi setidaknya tidak menganggur di rumah. Aku kerja 2 shift, pagi dan malam. Shift pagi mulai jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan shift siang kebalikannya. Setelah 2 minggu ikut pelatihan, hari itu adalah hari pertama aku bekerja sebagai karyawan tetap. Aku mendapat shift siang pada bulan pertama. Sore itu, aku sudah bersiap dengan seragam baruku. Setelah makan, aku segera berangkat kerja. Singkat cerita, aku sampai di gedung telekomunikasi di Jalan Capati itu. Gedung tinggi yang menjulang dengan beberapa kantor yang tergabung di sana. Setelah menghadap ke personalia, aku ditujukan ke sebuah meja bersekat dengan barisan karyawan lainnya. Sebelah kiriku seorang lelaki dengan perawakan kurus yang sedang sibuk menerima telepon. Dan sebelah kananku seorang perempuan yang sebaya denganku sedang membereskan mejanya. Perempuan itu mempunyai rambut yang lurus dan senyum ramahnya menyapaku sekaligus berpamitan padaku. Nampaknya si wanita itu sudah selesai. Disusul dengan pria kurus yang nampaknya juga pamit pulang. Aku agak sedikit tidak enak hati karena sekarang hanya aku sendirian. Malam pun tiba. Setelah melayani telepon dari beberapa konsumen yang komplain dan sebagainya, sejenak aku beristirahat. Kusadarkan diriku di kursi hingga ujung mataku melihat jam dinding yang menempel di tembok. Aku baru sadar, hari itu sudah malam. Angka di jam dinding menunjukkan pukul 8:30 malam. Kembali aku merinding, karena aku hanya seorang diri di sana. Aku berdiri pura-pura membenarkan rok kerjaku sambil memastikan apakah ada orang lain yang satu shift denganku. Aku pun melihat di antara meja sekat, dan pemandangan di depan membuatku lega. 5 orang pria dan 1 orang wanita yang cukup aneh duduk di paling ujung. Aku cepat-cepat kembali duduk saat aku tahu wanita di ujung itu balas melihatku. Aku menarik nafas dan terkejut dengan suara dering telepon yang baru saja kupasang di telingaku. Waktu berlalu begitu cepat hari itu. Tidak terasa jam sudah menunjukkan angka 2 dan aku masih sibuk menerima telepon. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya seuntas rambut panjang terjuntai di depanku. Aku perlahan melihat ke atas dan... "Mbak, bikin kaget saya aja. Kenapa, Mbak?" tanya aku. Perempuan yang duduk di pojok itu sekarang menghampiriku. Wajah cantik dan sikap ramahnya membuatku bersikap balik ramah kepadanya. Dia menanyakan apa aku sudah makan atau belum. Dan aku menjawab sudah. Akhirnya dia meninggalkan mejaku bersama 5 orang laki-laki yang duduk bersama di depanku tadi. Aku pun duduk kembali melanjutkan pekerjaanku. Ruang kerjaku kini cukup sepi dan hanya terdengar bunyi AC. Lampu merah di depanku menyala, tanda ada seseorang yang menelpon. Aku tekan tombol di sebelah kiri dan menjawab telepon itu. "Halo? Dengan call center 24 jam. Bisa saya bantu?"
Halo. Di ujung telepon tidak terdengar apa-apa, hanya seperti suara air di dalam kamar mandi. Aku bertanya sekali lagi. Masih sama, tidak ada jawaban. Akhirnya aku menutup telepon itu dan lampu merah berkedip lagi disertai dengan dering telepon. Aku pun mengangkatnya kembali. Halo, dengan call center 24 jam. Bisa saya bantu? Halo? Tetap tidak ada jawaban. Aku mulai penasaran dengan orang iseng yang menelponku itu dan membiarkan telepon itu tersambung tanpa memutusnya. Masih sepi dan hanya terdengar bunyi seperti gemericik air. Sampai tiba-tiba sebuah suara lembut muncul di ujung telepon. "Mbak, bisa minta tolong?" ucapnya. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" jawabku. "Tolong saya, Mbak, tolong," ucapnya. "Halo, ada yang bisa saya bantu? Bisa disebutkan keluhannya?" tanyaku lagi. Namun tiba-tiba telepon sepi dan langsung terputus. Dan beberapa detik kemudian telepon berbunyi kembali. Tapi kali ini aku agak sedikit kesal. Aku mengangkat telepon itu tapi tidak berbicara. Tiba-tiba terdengar suara. "Mbak, tolong saya." "Mbak, ini dengan call center 24 jam. Jadi tolong jangan main-main ya, Mbak." Aku menjawab dengan nada emosi. Dan tiba-tiba terdengar suara rintihan tangis perempuan itu. Tangisan yang sangat menakutkan. Aku langsung menutup telepon itu dan suasana berubah mencekam. Aku sangat ketakutan. Tiba-tiba, dering telepon kembali terdengar. Aku sedikit ragu untuk mengangkatnya. Namun, dering telepon yang terus berbunyi membuatku pusing. Dan dengan terpaksa aku mengangkatnya. Setelah ku angkat, "Tolong saya, Mbak, tolong." "Halo, Mbak, jangan main-main ya. Saya lagi kerja, Mbak." "Tolong saya, Mbak, sakit. Tolong singkirkan kaki meja Mbak di kepala saya di bawah meja," keluhnya. Sontak, aku melihat ke arah bawah mejaku. Dan benar, sesosok kepala perempuan menyeramkan tengah aku injak. Sontak, aku langsung berdiri mengangkat kakiku. Dan kepala itu kemudian menggelinding ke arahku. Dan saat kulihat ke depan, di depanku sekarang sudah bukan meja kerja lagi, melainkan beberapa keranda mayat yang berjajar kosong. Karena shock dan ketakutan, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Sampai tiba-tiba terdengar sayup namaku disebut. Suara itu membangunkanku. Terlihat di sebelahku ada Mirna, perempuan yang kemarin sore pulang. Di tengah keriuhan orang-orang bertepuk tangan, aku bertanya apa yang terjadi. Mirna menjelaskan kalau aku lolos menjadi karyawan call center karena berhasil bertahan sendirian di kantor. Sontak saja aku terkejut dengan ucapan Mirna. Katanya, dari kemarin sore semua karyawan sudah pulang kecuali aku. Lantas,
Laki-laki itu dan perempuan aneh yang kulihat dan menemuiku semalam itu siapa?